Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Andal Story bersama tim juga di sini. Tentunya saya nggak sendiri. Nah, kita berada di sebuah hutan yang tentunya kalian dan teman-teman tahu pasti udah pernah main ke sini juga. Lihat dari background pasti udah tahu hutan mana itu tentunya. Nah, kami tekankan juga di sini bahwa kami di sini bersama narasumber kami yaitu Jusisian Bisma. Nah, di sini kami tekankan bahwa kita berdua di sini tidak menyinggung pihak terkait ataupun menurunkan citra ataupun menjelek-jelekan ataupun yang lainnya. Kita di sini hanya meng-share atau pengalaman pribadi yang ada di kampus dan pengalaman misteri horor yang dialami selama kuliah di kampus. Ya, kampusnya itulah. Kami tidak akan menyebutkan untuk kali ini, tapi teman-teman bisa saksikan dan nantikan bahwa kita berdua akan menceritakan tentang pengalaman pribadi yang saya alami dan Mas JB alami di kampus ini. Langsung saja narasumber itu Mas Justika Bima. Nah, ini Mas mau tanya pengalaman pribadi Mas. Saya panggil JB ya Mas. Nah, saya panggil JB. Pengalaman Mas pribadi lah di kampus kayak gimana sih Mas? Sebelumnya perkenalkan, saya JB. Saya mahasiswa ya di gedung ini. Itu kurang lebih udah 4 tahun saya kuliah di sini. Saya kuliah di jurusan yang mungkin bisa dibilang paling sering nginep di kampus. Berapa kali kita ngadain proses syuting. Waktu itu syuting pertama sebagai tugas kuliah di kampus semester 3. Kita tepat syuting di kampus kita sendiri, di gedung ya bisa dibilang gedung 4. Kita syuting pada hari Minggu, yang pasti di situ nggak akan ada orang lain selain kita kan. Kita syuting, kita proses ambil take-nya selama ya mungkin 2 jaman. Setelah kita selesai syuting, kita naik editing. Sadar gak sadar, ternyata yang tertik di situ ada sesuatu yang ganjal. Ada suara-suara, bahkan ada suara ketawa, cekikikan yang kurang lebih lama lah, bisa dibilang gitu. Ya kita otomatis kaget dong yang ngedit. Dan ya setelah itu kita edit, kita selesai, kita render. Setelah kita render itu ada hal-hal yang lain yang kena ke kita, yang on frame, dan saya sebagai yang edit jatuh sakit sehari setelahnya. Sakitnya nggak cuma sehari 2 hari. Kebetulan yang on frame itu sakit tipes dan saya sendiri sakit asam lambung dan mengharuskan saya ke dokter. Kalau selebihnya cerita lain dari proses syuting itu, ada lagi syuting lain itu di lantai 5 di gedung 4. Itu saya syuting bersama teman-teman yang pastinya sampai sekitar jam 5 karena mempersiapkan studio dan lain-lain sebelum dikunci lah. Itu pengalaman saya sendiri di bagian pojok. Saya nggak menyebutkan pojok sebelah utara ataupun selatan. Itu ada dalam tanda kutip pocong. Lompatannya mungkin nggak 1 atau 2 langkah, tapi jaraknya jauh, lompat dan menghilang gitu aja. Itu pengalaman saya pribadi sama berkuliah di sini. Dan itu pun kalau misal itu orang pun juga pastinya juga ketahuan ya Mas untuk loncatannya. Iya, Nah, itu pun tadi bilang Mas JB loncatannya hingga lebih dari berapa gram itu. Iya, makanya itu kan nggak mungkin kan kalau orang ataupun orang yang iseng-iseng pakai kain kan juga nggak mungkin. Nah, makanya itu Mas. Terus, nah Mas JB sendiri apakah hanya itu Mas yang di gedung 4 itu sendiri yang Mas JB alami? Apakah Mas JB juga pernah
ngerasain apa kayak langkah kaki anak kecil di gedung itu kan. Dengar-dengar dari cerita teman-teman juga itu banyak yang mengalami kedengaran langkah anak kecil, terus anak kecil itu ajak main kayak gitu. Kalau sejauh itu belum pernah, cuman ya pengalaman yang langsung saya rasakan itu ya suara skriki anak-anak kecil itu, entah anak kecil ataupun perempuan, itu ya cukup menakutkan. Mungkin nanti bisa dilihat di videonya, mungkin nanti saya kasihkan videonya, saya berikan cuplikannya Pak. Soalnya juga kan kadang orang itu mandang apa iya atau apa benar, nah jadinya agak bingung juga dan dikira hoax. Ya, kadang kan ya hal kayak gitu nggak bisa ditangkap secara logika. Ya selain di gedung itu mungkin ya gedung-gedung lain juga masih ada sih. Kita sekarang cerita yang gimana ya, di belakang saya lah inilah ada sebuah gedung juga. Nah ini Mas JP juga mau menceritakan pengalamannya yang di gedung belakang ini, terutama pas saat kuliah juga. Nah itu tepatnya di lantai 3. Nah mungkin Mas JP bisa lebih menjelaskan lagi dan lebih lebih jelasnya lah. Nah langsung aja Mas JP, gimana Mas JP? Kejadiannya itu ya kuliahnya nggak sore banget, itu si pagi jam 10 itu kejadian di salah satu ruangan di lantai 3. Itu ruangannya dulu itu termasuk salah satu kelas yang paling besar, hampir seperti aula, bisa nampung hingga sekitar 60 sampai 100 orang. Kadang itu juga buat itu Mas JP bikin seminar-seminar kadang di sini juga. Seminar-seminar di situ, terus rapat-rapat dosen juga di situ. Nah, kalau sekarang kan udah banyak renovnya dan kemungkinan plafonnya juga udah ditutup. Dulu itu di tengah-tengah, jadi kelasnya itu luas banget. Di tengah-tengah itu dulu kayak pembatas kelas, tapi dibongkar. Nah, di tengah-tengah pembatas kelas ini di atasnya itu ada plafon yang terbuka. Percaya nggak percaya ya, boleh percaya boleh nggak, atau mungkin yang ada yang pernah ngerasain boleh cerita juga, ataupun mereka yang pernah kelas atau melihat sesuatu atau melihat cahaya atau apalah boleh cerita juga. Jadi waktu aku kuliah waktu itu ya lagi bosan-bosannya ya main HP kayak gitu-gitu sambil dengerin. Itu posisi dosen itu ada di sebelah kanan lagi nulis kayak biasa. Aku tahu kan aku duduk di sebelah pojok kiri belakang, nggak belakang banget tapi tengah. Itu dari plafon itu kayak turun kaki. Bayangin orang nggak ada tangga, tahu-tahu turun kaki. Ya penasaran dong. Kaki aja, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa, kaki turun, tahu-tahu hilang, naik. Ya penasaran, selesai kelas lihat lagi. Emang di atas gelap banget. Ya mungkin emang jadi tempat bersemayamnya atau tempat tidurnya makhluk-makhluk seperti itu, ya bisa aja. Kan namanya tempat gelap, tempat masih udaranya lembab, ya bisa jadi. Tapi itu juga terlihat jelas itu Mas. Kalau saya yang saya lihat jelas. Tapi teman-teman yang ini juga lihat. Kalau dari beberapa pengalaman ya cerita-cerita ke teman prodi lain, ada juga prodi yang sama ngerasain kayak itu. Waktu itu juga pas kuliah, bahkan yang lihat salah satu yang bimbing kuliahnya itu. Buat satu kelas itu tercengang juga. Memang gedung di belakang saya ini kalau teman-teman lihat dan tahu, pasti untuk teman-teman yang kuliah jenjang sarjana pasti tahu. Nggak usah saya jelaskan secara mendetail, pasti tahu itu. Nah tepatnya ya di lantai 3, yang biasanya kalau teman-teman kuliah itu juga di lantai 1 atau lantai 2 nggak dapat kelas, pasti diarahkan sama apa Mas JP itu, kalau yang buka kunci itu namanya apa?
di ya transit. admin ya transit. Di ruang transit. Transit. Nah, Mas ini ada apa? Ada ruang kosong tapi di lantai 3 yang tempatnya luas banget. Kelasnya luas, tak akuin paling luas sih, hampir sama kayak aula, ya mini aula lah. Ini aula ya. Kalau di belakang kita ini istilahnya dia satu kelas itu dijadiin 2 kelas. Jadi satu kotak itu dijadiin 2 kelas kalau di lantai 2 sama 1. Nah, kalau di lantai 3 itu 2 kelas Benar-benar jadi 1 kelas. ya, jadi 1 kelas. Ada di pojok banget Pojok kelasnya. banget. Nah, itu ada juga di situ juga ada Geraha UKM juga yang emang dari keseluruhan satu-satunya dia di situ di lantai 3 dan emang gerahanya itu tempatnya luas juga di lantai 3. Nah, itu ya soalnya juga namanya Geraha UKM yang gimana ya, butuh alat-alat yang banyak, makanya dia dijadikan tempat di lantai 3 dan biar leluasa juga. Nah, kalau ya itu sih di cerita dari Mas JP, mungkin teman-teman juga bisa punya pengalaman, bisa cerita di channel Anto Story. Entah teman-teman merasakan, entah diganggu ataupun apa selama perkuliahan, nggak masalah. Nanti kita hubungin atau bisa langsung mention atau email atau DM di IG bisa. Di IG-nya jangan lupa juga Antel Story ID, nanti dicari bisa. Nah, mungkin dari cerita gedung belakang ini itu aja ya Mas JP? Itu aja kalau dari gedung. ya ini gedungnya kalau teman-teman lihat. Dan kadang kalau teman-teman juga apa nugas kan juga sampai malam banget kan di tempat-tempat apa namanya public space. Jadi ya itulah, sampai malam, sampai ngejar target besok, dikumpulkan deadline. Nah, mungkin dari saya di sini sama Mas JP menceritakan pengalaman pribadi di apa gedung 2 ini. Mungkin ada lagi cerita Mas di kantin atau di hutan ya gitu? Ya, Gimana? kalau kantin ada sih, kantin ada. Itu kejadiannya sewaktu saya pas masih hype-hype-nya ngerjain tugas kuliah, sampai benar-benar tidur di kampus dari malam sampai pagi, tidur di kampus. Itu kejadiannya kurang lebih jam 2:30 pagi. Sampai 2:30 pagi itu Mas? Sampai jam 5 malah. Oh, sampai jam 5. Waduh. Yes, biasa mahasiswa rajin lah. Nah, itu kejadiannya jam 2:30 pagi. Ya biasalah, sakit perut toh, namanya sakit perut gak bisa ditahan. Oke lah, boker lah. Itu sendiri nggak ada yang nemenin Mas? Ya sendiri, ngapain temenin? Mungkin takut terus ngajak temen kan? Enggak. Kalau saya itu ya percaya dengan hal kayak gitu, tapi selama saya nggak ganggu, oh insya Allah nggak diganggu. Ya pede aja. Akhirnya boker lah, tapi bokernya di toilet perempuan karena yang paling deket. Kalau yang cowok emang bener-bener di gedung 4 kan, di dekat parkiran, jadi males, jauh. Toilet perempuan selesai itu ya nggak lama sih, 10 menitan keluar sebelah kanan langsung bener-bener kantin. Iya, sebelah kantin. Di kantin di bagian ini kantinnya di sebelah sini itu, di bagian bawah, di kursi bawah itu ada, ya kalau saya bisa ngomong ya bukan, ya sejenis cewek. Saya nggak bisa mendefinisikan itu makhluk apa, kuntilanak atau WW atau lainnya, karena saya nggak punya ilmu yang sampai situ. Lihat dia ngarahnya ke arah hutan, lihat ke arah hutan, ya deg-degan ada. Sambil jalan cepet ya balik lagi ke tempat asal. Habis itu ya cerita sama temen, ya banyak temen yang mengiyakan, emang kok dulu juga ada kejadian kakak tingkat yang sempat ngerjain di kantin, tidurnya digangguin atau diusilin, tapi
ya percaya nggak percaya aja, ya itu emang realita, ya pengalaman mereka masing-masing. Ya, sebenarnya kalau di hutan ini, kalau kalian teman-teman juga rasakan, sebenarnya ada juga, tapi ya dunia kita juga berbeda. Tapi teman-teman jangan takut, kita hanya share pengalaman pribadi aja, bagaimana di perkuliahan ini kita mengalami hal yang tidak mengenakan, kita terganggu sama makhluk halus ataupun misteri-misteri yang lain. Jadi ya kita tetap harus percaya bahwa emang dunia lain itu ada tentunya, tapi berbeda dengan kita, alamnya udah beda. Terus mungkin Mas JP bisa memberikan pesan dan pesan dari cerita ini. Kalau emang cerita Mas JP udah hanya itu, mungkin bisa memberikan pesan dan pesan atau menarik kesimpulan. Ya, hal kayak gitu boleh percaya boleh enggak, tapi secara realitanya emang hal itu ada. Kita ya sebagai manusia ya kalau bisa hidup berdampingan, sopan dan santun tetap dijaga, karena selama kita nggak mengganggu mereka dan kita nggak merasa takut, kita pasti lebih tinggi ilmunya daripada mereka. Nah, gitu aja. Oh ya udah, emang kalau itu aja cerita hari ini mungkin cukup, walaupun sedikit dan sebentar, tapi bermanfaat lah bagi kita semua juga bisa mengetahui cerita-cerita di kampus ini tentunya. Dan mungkin dari saya tadi juga sudah tersampaikan oleh Mas JP pesan dan kesannya. Mungkin saya tutup dari cerita ini. Apabila salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tekankan lagi bahwasanya kita di sini tidak menyinggung pihak terkait maupun menjelek-jelekan ataupun merusak citra ataupun merusak yang lain. Kami pun berdua di sini bangga bahwa kuliah di kampus ini, kampus ternama, mendapat ranking 8 tentunya di Indonesia. Kami pun bangga sekali. Mungkin dari saya itu dan dari Mas JP sekian. Sampai jumpa di channel berikutnya, di part-part video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.